Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, hari Senin ini di awal minggu berawal dengan bismillah aktivitas kita dimulai. Oke guys, hari ini aku dalam perjalanan mau menjemput Mamah Najwa dan Caca. Kenapa jemput Mamah Najwa dan Caca? Nah, insya Allah niatnya kita mau coba bantu ikhtiar pengobatan Mamah Caca dan Najwa ke dokter ortopedi. Kenapa guys? Karena Mamah Caca ini ngeluh katanya kakinya ada sedikit keterenggalak, kayak entah itu tulang atau urat sarafnya gitu ya. Makanya kita mau cek kesehatan beliau. Mau konsultasi ke dokter ortopedi, kenapa dan ada apa. Nah, sekarang kita udah koordinasi dari minggu-minggu lalu, sayangnya baru bisa hari ini kita laksanakan ikhtiar kita untuk bawa Mamah Caca dan Najwa guys. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk bantu beliau dan akhirnya kita bisa jemput beliau nih. Rencananya kita mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana sih ya? Biasanya kalian tahu kan, rumah sakit kita tuh biasanya Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, untuk hari ini kita rencananya mau ke rumah sakit guys. Nah, semoga nggak ada, setelah sampai sono nih kita konsultasi ke dokter ortopedinya, semoga tidak ada yang mengkhawatirkan untuk kondisi keadaan Mamah Caca dan Najwa ya guys. Kita minta doanya semoga semuanya baik-baik aja, hanya sekedar sedikit-sedikit penyakit orang tua lah guys. Namanya juga Mamah Caca dan Najwa kan sudah tua ya, usianya udah lanjut, maksudnya bukan tua gitu. Oke guys, makasih udah ngikutin perjalanan kita. Untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan kita. Bye bye. Alhamdulillah guys, akhirnya kita udah ngejemput Bu Yani. Kita udah bersama beliau, yaitu Ibu Caca dan Najwa. Nah, sekarang kita dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ibu mohon izin mau nanya, sebelumnya udah pernah cek ke dokter ortopedi belum sih? Belum pernah. Oh, jadi pertama kali kali untuk konseling. Ya, memang apa sih Bu yang dirasain selama ini? Apa ya? Tangan. Lengan. Oh, lengan. Kirain aku kaki loh. Tadi aku maaf guys, aku belum paham nih tujuan kita mau memeriksakan kaki ataupun lengan. Aku soalnya baru banget ketemu sama mamanya Caca dan untuk ngobrol nih apa yang dirasakannya. Lengan Bu. Emang lengannya kenapa Bu? Lengannya kan yang waktu itu jatuh. Oh, ini jatuh. Iya. Oh, sebelumnya Ibu pernah jatuh. Jatuh dari motor. Bukan dari motor. Apa ya? Kita mau sebenarnya dari motor lah, mau naik motor tapi nyangkut terus kita jatuhnya ke belakang pas ada mobil jalan begini. Nah, kita jatuh ke bawah, sampai ke bawah ternyata ini kena kelindes ban yang belakang. Belakang yang ban belakang gitu ya. Saya itu saat itu nggak ngerasain apa-apa, cuma ya sakit. Kok begitu pas saya mau bangun, loh kok ini bisa digerakin, di sini kok enggak gitu. berasa dan nggak bisa digerakin, terus nggak bisa diangkat juga saat itu. Terus ya sekitar bulan Januari tanggal 3 itu. Januari tahun ini. Berarti belum lama ya? Iya. Maksudnya belum ada jeda 1 tahun atau belum tertunda gitu. Tapi sebelumnya belum pernah diperiksakan. Belum, itu cuma waktu itu pengobatan patah tulang aja. Hanya alternatif inian apa sih herbalnya menurut herbal. Terus sekitar 8 kali Pak ya saya datang ke sana, dan waktu itu sebenarnya udah ada perubahan, ban mengecil gitu ya. Maksudnya dulu nggak gede, emang agak iya. Keras juga ya Bu? Iya, tulang. Oh, tulang. Jadi kayak tulangnya ini mengsel gitu ya? Iya, tadi waktu dibetulin, waktu dibawa ke Ajinain. Oh ya. Ke Ajinain. Kalau ini kan nggak gede gini. Ini nggak gede begini. Lama-lama tapi membesar. Ini kan jatuh lagi. Oh, jatuh lagi. Kedua kali. Ya. Waktu itu ada lumpur habis banjir. Ternyata saya salah ngeremnya itu rem kanan gitu, ternyata licin di situ, langsung pok. Jadi kedua kalinya jatuh ke kanan gitu. Itu sebenarnya waktu itu udah kecil gitu, nggak gede gini. Akhirnya saya masih bisa pulang bawa motor tuh
dalam satu hari itu sakit banget. Saya nunggu di Tegal kan ada tukang urut. Saya nunggu tukang urut sampai sore ternyata. Sampai sore itu aku tahan aja, saya nggak pikiran untuk pergi ke Haji Naim karena ya satu aku nggak ada yang bawa gitu, kan nggak bisa bawa memang motor, harus bawa kendaraan ya. Iya gitu. Nah di situ pas jatuhnya itu kena tulangnya yang di sini, bagian ini lagi yang terkena, yang kena ini yang harusnya sembuh, udah masih memar, ya, gitu. ketimbah lagi jadi sakit lagi. Terus akhirnya sore itu di urut dan dibetulin otot-ototnya udah mulai enak, tapi yang urut itu bilang itu bengkak, Mbak harus dibawa ke Haji Naim lagi katanya gitu. Itu yang kata tukang urut emang dia itu soalnya bengkak gitu, tapi saya satu keadaan kondisi saya terusan kedua juga memang ya harus ada biaya lagi ke sana. Saya udah ya udahlah, akhirnya ya udah bertahan begini aja. Terus tapi untuk bergerak maksudnya aktivitas masih bisa. Ya, alhamdulillahnya walaupun dengan kondisi ini saya lepas karena kan nanti diperiksa, jadi ada perban. Biasanya diperban setiap hari ibu pakai gunakan setiap kali ibu kerja untuk menopang rasa sakit berarti gitu, untuk menahan supaya kuat. Saya juga kan pak motor juga. Terus ya kita kan kalau ngegas apa segala itu kan pakai lengan, betul, menggunakan lengan kita kuat gitu, menggunakan apa sih lengan otot-otot lengan gitu. Jadi untuk pereda semua sakitnya dan bisa menggerakkan semuanya, ibu pakai tompangan itu ya. Jadi setiap saat kalau nggak pakai itu kayak apa ya, berat gitu. Karena gitu, karena digunakannya otot saraf itu kan semua bergerak ya Bu ya. Jadi kalau untuk bagian sini sampai ke sini tuh berat mati soalnya mungkin ya kita nggak paham nih guys. Kita akan cek kondisi ibu ya nih di sana. Dan ini kan nih masih ada 3 jari ini belum terasain, jadi masih masih ikut dengan saraf-saraf yang mungkin sarafnya situ. Kalau yang sini sih udah separuh nih, udah terasa separuh sini. Udah ada bagian kerasanya. Kalau untuk yang 3 jari ini masih merasakan yang sama ke atas. Jadi mau megang apa-apa itu belum gimana kuat, pun gitu. Memang urat saraf kan semua ya Bu ya. Jangankan ini yang jari sampai lengan, jari kaki sampai jari tangan itu emang menyambung ya kan. Nyambung gitu. Kita mau begini aja susah. Gitu. Tapi udah bisa sisiran, ngikat rambut udah bisa, alhamdulillah udah bisa itu. Waktu itu nggak bisa sampai alhamdulillah sekarang udah bisa. Cuman kalau mau ini masih ada rasa kesulitan ya. Sulit, nggak bisa megang ini. Kalau apa-apa saya kalau misalkan ngapain pakai jari ini mencet gini karena ini nggak terasa. Gitu. Semoga nanti bisa sehat lagi ya Bu ya setelah ikhtiar kan ya. Kita coba ikhtiar dulu ke dokter ortopedi di daerah. Karena kemarin ya kita sebenarnya niatnya mau ke rumah sakit yang biasa kita rujukan untuk semua klien-klien kita Bu ya. Kirain kita bisa gitu menuju ke sana, ternyata belum bisa ya. Belum bisa. Saya waktu itu ke puskesmas aja. Katanya maunya di Bu. Oh ini nggak bisa Bu. Ini ada beberapa rumah sakit, cuman saya lupa. Terus yang paling dekat di sini biasanya rujukan gitu. Itu tergolong gimana dari rumah sakit ya, maksudnya gitu. Dirujukannya ke rumah sakit yang mana itu tergantung dari puskesmas. Memang biasanya ada tujuannya guys. Seperti itu. Maaf Bu, sekalian nih mumpung ketemu mumpung ingat, mau nanya kabar Caca mana aja gimana? Alhamdulillah udah sehat mereka juga ya, perubahan itu udah sedikit. Kalau Naswa udah kelihatan dewasanya kayak gitu. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya. Kalau sekedar emosi sedikit ya saya pikir wajar lah untuk karena nggak semua nggak bisa langsung seinstan kita makan cabai begitu makan merasakan pedas. Itu kan harus tetap bertahap ya Bu ya. Mungkin
kemarinnya levelnya 10 sekarang Iya. udah di 8 mungkin ya udah mungkin reda, gitu, udah makin reda, bisa gitu. memahami, bisa mengontrol semua emosinya. Alhamdulillah, Gitu ngedengarnya aja juga sih, ya. seneng sih ya Iya, Bu. saya juga alhamdulillah sudah. Kalau untuk Caca gimana? Bukan terakhir itu aku dengar kan sempat ada bulian dari teman-temannya segala kemarin tuh gimana? Itu ya, itu waktu ada bulan teman itu enggak banyak juga sih, saya enggak signifikan langsung apa sih namanya bulian yang parah gitu. Iya, enggak ya. alhamdulillahnya, maksudnya kan sedikit ada bulian. Cuman karena Caca tuh anaknya kayak sensitif gitu loh. Perasa, Perasanya, iya dia perasa banget ya, aku dia. paham. Ya seperti itu. Jadi apa ya, ya kita cuma ngasih masukan aja. Pokoknya kamu yang penting niat kamu itu berubah. Saya selalu ngasih masukan, nasihat, berubah dan tunjukkan benar bahwa kamu itu berubah. Tunjukkan juga ke teman-temannya bahwa Caca itu enggak gitu. seperti apa yang mereka bicarakan. Seperti itu. Dan saya juga kalau misalkan kamu itu benar-benar menunjukkan perubahan, itu suatu saat Allah akan menutup orang-orang yang julid sama kamu. Iya, Kamu betul. akan dibukakan teman baru sampai begitu. Dan ya memang ada beberapa teman yang masih menjauh sih, katanya udah nggak apa dia bilang, katanya nggak seperti dulu, ya nggak apa-apa, yang penting ada yang tadinya kamu nggak akrab sekarang akrab kayak gitu. Ya itulah, bisa Nggak ada sisi positif Iya, dan negatifnya, betul, tapi betul. gimana Iya. tergantung kita menyikapinya. Iya, Tapi betul. insya Allah lah, lambat laun teman-temannya juga bisa menilai seperti apa, dan lambat laun juga temannya bisa lebih membaik. Yang tadinya mungkin sekarang masih ada rasa risih atau apa, ya mungkin seperti mungkin setelah Cacanya mau berusaha untuk menyikapi dan bisa menunjukkan bahwa keadaannya dia seperti apa, mungkin temannya bisa lebih dekat lagi. Iya, seperti itu. Kamu tuh saya harapin tuh seperti itu. Dan jangan terlalu bawa perasaan kamu gimana gitu, Ca. Kalau misalkan kamu keadaan sedih, kamu masih banyak teman. Teman kamu tuh banyak sebenarnya. Orang teman itu diajak senang banyak, tapi untuk teman diajak Diajak sedih dan susah itu dan cenderung 0% malah. Iya. Kalau untuk bahagia, untuk senang-senang 100% teman pasti mendekat, tapi di saat susah pasti 1% di antara mereka, dari semua teman itu pasti jauh. Dan ada pun 1%-nya mendekat, yang memang benar-benar mau jadi teman. Iya, yang benar-benar di saat susah, di saat itu saya tahu itu tuh seperti ini karena saya kayak melihat sendiri gitu ya. Untuk si Caca, makanya saya nasihatin seperti itu. Di saat dia butuh teman untuk dia bonceng motor sama saya, terus mau turun dia nggak bisa turun, gitu, minta tolong sama temennya, tapi katanya temennya nggak mau tuh kan. Itu udah suatu contoh yang Hal kecilnya, hal kecil seperti itu. padahal belum hal yang seperti iya. apa sih, maksudnya bukan masalah besar dan Iya, yang betul. begitu sulit untuk Iya. membantu, hanya sekadar meminta tolong Iya. untuk menurun. Saat waktu dia jatuh terus kesleo itu kan, dia minta tolong temannya tapi katanya nggak mau gitu. Ya itu kamu harus bisa manage itu. Di saat kamu jatuh, kamu siapa yang nolong itu, dan kamu yang menonton di depan itu teman yang nggak begitu kamu akrabin, tapi ibu melihat sendiri kamu tuh dituntun sama mereka. Saya bilang itulah contoh kecil, berarti perhatian. Belum tentu yang tadinya akrabnya seperti apa, belum tentu mau menolong kamu. Ya kenyataannya benar kan, seperti itu. Dan Memang ada nyatanya semua di dunia nyata itu seperti itu. Iya. Ya itu. Terus ada temennya cuman dadah begitu. Aduh ya Allah, itu yang kenapa ibu ngasih masukan kayak gini ya, karena ibunya melihat sendiri. Iya, ibu melihat dan ibu bisa menilai semuanya tanpa harus maksudnya tanpa harus ada embel-embel yang lain ya. Kata-katanya itu nggak ada, saya lihat sendiri. Nggak mesti harus kita melihat yang panjang lebar, tapi kita dari melihat sikap dia yang hal kecil aja seperti itu kan ya. Itu Jadi bisa saya menilai. selalu ngasih nasihat seperti itu. Ya udah Bu, kita sekarang menuju ke rumah sakit. Bismillah, semoga bisa bisa sesuai dengan harapan kita, tidak terlalu parah, dan sesuai dengan harapan ibu bisa kembali sehat, pulih, biar beraktivitasnya juga ibu juga lebih
mudah Iya, lagi, biar begitu. lebih semangat lagi, apalagi masih ada Kaca dan Nazwa yang dan kasih katanya semangat. juga memang saya harus bekerja. Iya. Oke guys, untuk kalian yang penasaran, ikutin terus perjalanan. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Oke guys, kita udah dari rumah sakitnya dan aku udah ke dalam, udah cek di dalam ada dokter ortopedi apa enggak biar bisa melaksanakan pengecekan keluhan Ibu Yani. Ternyata dokter ortopedinya bagian lengan dan bagian kakinya semuanya sedang cuti berbarengan. Jadi tidak bisa untuk dilaksanakan pengecekan hari ini guys. Jadi kita harus bikin reschedule lagi. Katanya tadi adanya dokter ortopedi di tanggal 30 dan 31. Berarti 9 hari ke depan baru kita bisa pengecekan Ibu ya Bu ya. Iya, betul. Ya Allah, harus sabar Harus lagi sabar ya lagi. Bu ya. Kemarinnya kita Apa-apa ya. tertunda dikarenakan kondisi bentrok ya. waktu. Iya. Ibu bisa, kita nggak bisa. Kita bisa, Ibu kerja. Selalu bentrok dan sekarang kita alhamdulillah Bisa. punya waktu bisa ya Bu Ya, ya. dokternya Yang tidak ada ada. guys. Sebenarnya hari ini tuh ada, tapi dokter bagian kaki. Ternyata kaki. ortopedinya di sini tuh ada bagian kaki dan Beda-beda. bagian lengan. Iya. Dokter bagian lengannya itu sedang cuti dan dokter ortopedi bagian kaki besok mulai cuti. Katanya gantian. tadi tuh. Kita udah coba untuk ya niatnya mau ronsen aja nih biar kita tahu ya Iya, Bu ya iya, tadi kondisi si lengan Ibu gimana awalnya. Tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan apa dilakukan dikarenakan dokternya tidak ada. Nah, tadinya niatnya kita mau minta rujukan juga ya Iya, Bu ke betul. rumah sakit yang lain dikarenakan kita pengen langsung melaksanakannya hari ini biar kita lebih cepat tahu kondisi Ibu, cepat tahu kesehatan Ibu. Tapi nyatanya tetap harus ada dokternya. Tetap harus sabar lagi guys. Ya Bu ya, sabar lagi ya Bu ya. Enggak apa-apa. Iya, insya Allah nanti pas di saat tanggal 30 atau 31 itu kita bisa laksanakan semuanya. Kita bisa ketemu dokter, kita bisa cek kondisi Ibu, kita Dan juga nanti kalau memang positif tanggal itu saya itu tadi Iya. ambil cuti ganti. Maksudnya iya, hari jadi ganti. kita bisa menyamakan waktu lagi hari lagi betul. seperti hari ini kita tidak bentrok ya Bu ya. Oke guys, makasih untuk kalian yang udah ngikutin perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.